Hai semua, kembali lagi bersama saya, Ibu Monita. Untuk semester kali ini, Ibu akan mengajar mata pelajaran farmakognosi. Sebelum kita mulai, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Apoteker Monita Indri Anita Toda, S.Pharm, MSI. Sekarang ini Ibu tinggal di Madidir Ure, di Bitung tepatnya. Di sini Ibu sudah sertakan kontak dan email untuk Anda dapat menghubungi jika ada beberapa hal yang tidak Anda pahami atau dimengerti, bisa dapat menghubungi kontak yang ada. Dan sekali lagi seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa pada semester ini Ibu akan mengajar untuk mata pelajaran farmakognosi. Selain itu juga Ibu akan mengajar mata pelajaran pelayanan farmasi dan farmakologi untuk kelas 11 di semester 3 ini. Nah, saat ini kita akan masuk ke pelajaran farmakognosi. Untuk semester 3 ini, Ibu akan menjelaskan dulu beberapa materi yang akan kalian dapatkan sepanjang semester 3 ini. Ada Simplicia floss, kemudian ada fructus, ada semen, kemudian amilum, ada juga oleum, kemudian ada Picopita, Myopita, dan Mycopita, ada Simplicia getah, damar, dan malam, kemudian ada bahan-bahan nabati. Ke-8 materi ini akan kalian dapatkan di semester 3 ini. Nah, untuk penilaian sendiri di mata pelajaran yang Ibu ampuh, ini untuk tugas 60% dan ujian 40%. Ibu berharap semua, walaupun pembelajaran kita saat ini masih daring, Ibu berharap semangat kalian juga untuk belajar tidak kendor. Kita harus menyesuaikan dengan situasi. Semangat kita tidak boleh kendor ya, sekali lagi. Harus tetap semangat untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas yang ada. Kalau misalnya ada kesulitan, bisa bertanya kepada Ibu. Nah, kita akan masuk di KD yang pertama untuk mata pelajaran farmakognosi, yaitu KD 3.1, menganalisis Simplicia floss, kemudian melakukan identifikasi Simplicia floss. Untuk Simplicia floss sendiri, Ibu akan memberikan contoh 6 Simplicia. Sebenarnya ada banyak ya Simplicia floss di muka bumi ini, apalagi di daerah Indonesia itu banyak sekali Simplicia floss yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, sebelum kita masuk ke Simplicia sendiri, kita review kembali mengenai floss. Mungkin ini sudah didapat ya di kelas 10. Simplicia floss atau bunga itu biasanya dibuat dari bunga yang masih kuncup, tapi ada juga yang sudah mekar ya. Kemudian Simplicia bunga juga dapat berupa bunga tunggal atau bunga majemuk. Nah, bunga majemuk sendiri itu bunga yang dalam satu tangkai itu ada banyak bunga. Sedangkan kalau bunga tunggal dalam satu tangkai itu hanya ada satu bunga. Kemudian Simplicia bunga juga itu terbuat dari, bisa juga dari komponen penyusun bunga. Bisa kelopak, bisa benang sari atau putik, itu biasanya ada beberapa Simplicia yang menggunakan komponen-komponen dari penyusun bunga. Kita akan masuk ke Simplicia yang pertama, yaitu Cartamifloss. Ini ada gambar dari Cartamifloss atau nama lainnya yaitu kembang pulu atau kesumba.
Cartamiflos sendiri berasal dari tanaman asal Cartamus tinctorius dari keluarga Asteraceae, mengandung zat berkhasiat utama, zat warna merah atau kartamin, zat warna kuning atau safflower, mengandung juga lendir, kemudian ada minyak lemak. Nah, penggunaan Cartamiflos sendiri itu sebagai laksatif atau obat pencahar. Nah, bagian yang digunakan dari Cartamiflos atau kembang pulu yaitu bunga dari bunga menjemuk, atau dalam satu tangkai itu terdapat banyak bunga. Nah, untuk waktu panen sendiri untuk Cartamiflos ini untuk yang tujuan produksi zat warna itu biasanya pemanenan dilakukan sebelum bunga yang telah sepenuhnya mekar menjadi layu. Biasanya ini terjadi pada hari kedua atau ketiga. Nah, keterlambatan waktu panen atau karena hujan selama masa berbunga biasanya akan menyebabkan berkurangnya zat warna yang dapat dipanen. Nah, untuk Cartamiflos sendiri ini ada 2 varietas atau 2 jenis. Yang pertama untuk varietas yang daunnya durinya itu banyak, disebut dengan varietas tipicus. Ini biasanya pemakaiannya bertujuan untuk memproduksi minyak, ya. Sedangkan varietas yang kedua yaitu daun dengan sedikit duri atau jarang, ini disebut dengan varietas inermis, biasanya digunakan untuk tujuan produksi zat warna. Biasanya digunakan dalam wadah yang tertutup baik, ya. Kita lanjut ke Simplicia yang kedua yaitu Caryophylliflos. Nah, kalau ini biasanya sudah tidak asing lagi untuk kita yang berada di Sulawesi Utara tentunya. Ini adalah Caryophylliflos, biasa dikenal dengan nama lain cengkeh atau cengkih juga bisa. Tanaman asal berasal dari tanaman asal Eugenia caryophyllus, berasal dari keluarga Myrtaceae. Untuk cengkeh sendiri biasanya mengandung zat berkhasiat utama minyak atsiri yang mengandung eugenol, kemudian zat serupa damar yang tidak berasa, hablurnya berupa jarum yang disebut dengan karyofilin, mengandung juga zat penyamak dan gom. Penggunaannya untuk stimulansia ini adalah zat yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat, biasanya dapat meningkatkan konsentrasi, ya. Kemudian ada obat mulas, biasa juga digunakan untuk obat mulas, menghilangkan rasa mual dan muntah. Nah, bagian yang digunakan adalah anak daun. Untuk cengkeh, biasanya dipanen itu pada tanaman yang sudah berumur 6 tahun. Biasanya dapat dimulai dipetik ketika kuncup bunganya itu sudah mulai warna hijau ke merah. Biasanya kuncup bunga dari warna putih akan berganti ke hijau dan hijau akan berwarna merah. Nah, pada saat pergantian dari hijau ke merah itu biasanya kuncup bunga harus dipetik. Kemudian dipetik, setelah dipetik diasapi, kemudian dijemur. Nah, ketika dijemur setelah kering itu biasanya baru dilepaskan dari tangkainya. Ini ada contoh untuk Simplicia cengkeh yang sudah kering, ya, seperti ini. Ibu rasa semua sudah pernah lihat yang kalau tinggal di Sulawesi Utara. Yang selanjutnya ada Jasminiflos. Ini juga ibu rasa semua sudah pernah lihat, ya. Jasminiflos atau bunga melati. Tanaman asal Jasminum sambac, berasal dari keluarga Oleaceae. Zat berkhasiat utama ada minyak atsiri, asam folat, asam benzoat, asam asetat ester metil atranil, ada sesquiterpen, ada sesquiterpen alkohol. Penggunaannya korigen odoris atau zat tambahan untuk memperbaiki bau. Kita tahu bersama melati punya bau yang wangi, ya. Biasanya digunakan juga untuk parfum. Kemudian bunga melati juga dapat digunakan sebagai antipiretik atau menurunkan panas atau demam.
Kemudian juga digunakan untuk menghenti ASI atau air susu ibu. Bagian digunakan adalah bunganya. Ini ada contoh Simplicia melati yang sudah kering. Kita masuk selanjutnya ke Simplicia Mesue Floss. Ini gambar bunganya. Mesue Floss atau nama lainnya bunga nagasari memiliki tanaman asal, berasal dari tanaman asal Mesue vere, keluarganya Clusiaceae. Zat berkhasiat utamanya ada lemak, protein, asam organik, seperti asam palmitat, asam linoleat, asam stearat. Penggunaannya anti diare, aromatikum, dan ekspektoran. Untuk Mesue Floss sendiri, ini bagian yang digunakan itu ada 3 ya. Ada bunga yang kuncup, bunga yang sudah mekar, dan benang sari. Nah, dalam pasaran untuk ketiga bagian yang digunakan ini punya nama yang berbeda-beda. Nah, untuk bunga yang masih kuncup itu dikenal dengan nama sari kurung atau cangkok kurung. Sedangkan bunga yang sudah mekar dikenal dengan nama sari mekar atau cangkok mekar. Dan untuk benang sari dikenal dengan nama sari murni atau sari naga atau podisari. Ini contoh tanaman, gambar tanamannya ya. Kita masuk ke Simplicia selanjutnya, yaitu Pyrethrix floss. Ini juga Ibu rasa sudah pernah lihat ya. Pyrethrix floss atau nama lainnya bunga Pyrethrix atau sering juga disebut dengan bunga krisan, berasal dari tanaman asal Chrysanthemum cinerariae folium, keluarganya Asteraceae, mengandung zat berkhasiat utama ada piretrin 1, piretrin 2, piretrolon, dan sinerin, minyak acir yang mengandung parafin, piretrosin, dan krisantemin. Penggunaannya untuk racun serangga. Untuk Pyrethrix floss atau bunga krisan sendiri, bagian yang digunakan yaitu bunga cawan. Untuk waktu panen, biasanya bunga dipetik sebelum mekar. Bunga yang belum mekar biasanya mempunyai kadar piretrin 2 kali lebih tinggi dari bunga yang setengah mekar dan yang telah mekar. Jadi lebih baik dipanen ketika bunga belum mekar, nah atau belum setengah mekar gitu. Untuk persyaratan kadar sendiri, itu untuk piretrin 1 dan piretrin 2 itu tidak kurang dari 0,5%. Kita lanjut ke Simplicia selanjutnya, yaitu Woodfordiae floss. Woodfordiae floss atau nama lainnya bunga sidawaya, ini berasal dari tanaman asal Woodfordia fruticosa atau Woodfordia floribunda, berasal dari keluarga Litraceae. Zat berkhasiat utama ada tanin, penggunaannya astringensia, dan bagian yang digunakan itu bagian bunga. Untuk hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini untuk video pembelajaran untuk Simplicia floss atau Simplicia bunga. Ibu berharap video ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran kalian, bisa dapat diperhatikan untuk cara membaca, ya sudah Ibu contohkan tadi, supaya nanti tidak salah membaca, karena untuk membaca pun ada ketentuan-ketentuannya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menyaksikan video ini, biar semua boleh bermanfaat untuk pendidikan Anda semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, salam sehat selalu.